Hi, Jason Slenders. How are you? How's everything going? Is everything going good? That's nice. Okay, so I'm coming back again with new video. And this is the video about a vocabulary escalation. How you can level up your vocabulary. And I will give you 20 common idioms in English. But might be some of you are questioning what the idioms are. So, I'm going to show you the same or prevalence or the similarity English idioms and Indonesian idioms. Let's get started. In the first place, kamu bisa perhatikan bahwa dalam bahasa Indonesia juga ada idiom. Idiom itu dalam bahasa Indonesia pengertiannya adalah mengekspresikan suatu konteks tertentu berdasarkan menggunakan perwakilan kata yang lain. Nah, biasanya kata-kata ini bermakna metaforik atau mewakili suatu konteks. Misalnya, angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan artinya kita mengangkat tangan, we can say give up, menyerah. Demam panggung. Kita merasa demam tapi hanya ada di panggung. Bisa kita katakan nervous. Lalu kemudian lintah darat. Wow, orang yang banyak, cara ngelesnya. Lalu kemudian kepala batu, stubborn. So, jadi bahasa Indonesia juga punya idiom. Semakin banyak kalian memahami kosakata idioms, akan semakin komunikatif juga kalian memahami kultur atau budaya dari bahasa yang kalian pelajari. So, I'm gonna give you 20 idioms and I hope that you are ready. Not only that, I'm gonna show you the synonyms and also some options that you can make to understand it easier. Let's get started. Yang pertama, di sini ada kata have and puff. Huff itu biasanya artinya kayak tersengal, marah-marah. Puff itu terengah atau nafasnya putus-putus. Biasanya kalau misal kamu capek banget lalu puff. Nah, itu disebut puffing. Puffing. So, di sini have and puff bisa kita artikan apa? Terengah-engah sebab mungkin ada sesuatu yang kita jengkeli gitu. For example, could you tell me what made you huff and puff last night? I was a bit frightened. Could you tell me what made you huff and puff last night? I was a bit frightened. Artinya, bisakah kamu memberitahuku apa yang membuatmu terengah-engah semalam? Aku sedikit takut. Oke, kamu juga bisa gunakan itu. Lalu kemudian di sini ada kata break the ice. Break itu artinya apa? Menghancurkan. Ice itu apa? Es. Nah, es ini mewakili suatu keadaan yaitu dingin. Nah, dingin ini memiliki makna diam. Kamu kok bersikap dingin sih sama aku? Nah, kayak gitu. Sama. Apabila kita katakan break the ice, artinya kita memecah kesunyian. Bisa kita artikan memulai percakapan. Kalau kita artikan, bisa kita sebut juga start conversation. Atau kita juga bisa sebut put on. Bring on. Itu juga bisa. Jadi, kamu bisa gunakan kata yang lain juga. For example, she started introducing herself in front of class to break the ice. She started introducing herself in front of the class to break the ice. Ia mulai memperkenalkan dirinya di depan kelas untuk membuka percakapan. So, it sounds more natural. Okay, doesn't it? Good. And then, the following here, kita punya be skating on thin ice. Nah, skating itu artinya bermain ski, seluncur. Thin itu artinya tipis. Ice itu artinya es. Nah, thin ice, seperti yang kita tahu, kalau misal es itu ketebalannya tipis aja, maka punya potensi untuk retak, gampang retak. Nah, bisa kita artikan risky atau beresiko. So, be skating on thin ice itu artinya kita mengambil resiko untuk berselancar di atas es yang tipis. So, take a risk. Kita bisa tulis take a risk. Itu boleh. For example, being an entrepreneur needs a mentality to be skating on thin ice, especially from loose. Being an entrepreneur needs a mentality to be skating on thin ice,
especially from lose. Menjadi seorang pengusaha membutuhkan mental mengambil resiko, terutama kerugian. You got it? That's good. And then the following, kita juga punya idle about. Idle dalam bahasa Indonesia kita artikan di sini leha-leha atau non-aktif. Oke, kalau misal idle about artinya menganggur aja, tidak berbuat apa-apa. Dalam beberapa phrasing, kita biasa tulis do nothing atau do not do anything. Oke, ini adalah synonymnya. For example, please don't idle about, get busy. Your family will be happy to see you on the work. Please don't idle about, get busy. Your family will be happy to see you on the work. Jangan menganggur saja, sana cari kerja. Keluargamu akan senang bila kamu bekerja. You got it, guys? Good. And then the following here, kita punya proverbs. Proverb itu adalah peribahasa, dan ini juga termasuk dari apa? Idioms juga. Contohnya, if you don't make mistakes, you don't do anything. Jika tak ingin berbuat kesalahan, maka tidak perlu melakukan apapun. So, kita bisa ambil bahwa just take an action. Okay, don't think about the consequence. You might be thinking about it, but at least you try in the first place. For example, don't blame yourself for the mistakes, kids. You have tried your best. If you don't make mistakes, you don't do anything. Don't blame yourself for the mistakes, kids. You have tried your best. If you don't make mistakes, you don't do anything. Jangan salahkan dirimu, nak. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Jika kamu tidak ingin berbuat salah, maka tidak perlu melakukan apapun. Nah, di sini kata yourself, mungkin saya bisa kasih pilihan juga yourselves kalau misal bicara dengan orang yang lebih dari satu. That's it. Lalu kemudian selanjutnya kita punya kata ill at ease. Ill itu artinya sakit. At ease mudah, jadi mudah sakit. Kita bisa artikan gelisah atau cemas. Atau biasanya kita gunakan kata worry. For example, why did we get ill at ease of throwing rubbish anywhere? It causes flood anyway. Why did we get ill at ease of throwing rubbish in anywhere? It causes flood anyway. Kenapa kita tidak cemas membuang sampah sembarangan? Hal tersebut menyebabkan banjir. Okay, siapa yang masih suka buang sampah sembarangan? Okay, don't do it anymore, right? Okay, will you? Good, then the following here kita punya improve the shining hour. Improve itu artinya meningkatkan. Lalu shining itu berkilau. Hour itu artinya jam. Maksudnya apa? Memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Take time as best as possible. For example, he was good at improving the shining hour. No wonder that he could manage the full schedule although he looked very busy. He was good at improving the shining hour. No wonder that he could manage the full schedule although he looked very busy. Dia ini pandai memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Wajar aja bila dia bisa mengatur jadwal yang padat meskipun dia terlihat begitu sibuk. Lalu kemudian selanjutnya kita punya in a cleft stick. Oke, nah ini artinya apa? Dalam situasi sulit. Nah, cleft itu artinya apa sih? Cleft itu artinya celah. Oke, so in a very difficult situation. Atau kita bisa tulis di sini difficult situation. Okay, for example, we're not allowed to go outside because of the dangerous snow. We are really in a cleft stick because of no food to eat. We are not allowed to go outside because of the dangerous snow. We are really in a cleft stick because of no food to eat. Kita tidak boleh keluar rumah karena salju yang berbahaya. Kita benar-benar dalam situasi sulit karena tidak ada makanan untuk disantap. Untungnya di Indonesia nggak ada salju ya guys. Lalu kemudian selanjutnya ada kata in bad faith. Oke, faith itu artinya iman atau kepercayaan. Bad itu buruk.
bisa kita sebut tidak jujur atau lie. Biasanya kita gunakan phrase tell a lie. For example, if you do things in bad faith, you will get bad reputation. Jika kamu mengerjakan sesuatu dengan berbohong, maka kamu akan merusak citramu sendiri. Lalu selanjutnya, kita juga punya in donkey's years. Oke, seperti yang kita tahu, donkey itu adalah salah satu hewan yang dianggap sangat bodoh. Nah, kalau dalam hal ini, secara culture, menggunakan tahun-tahun dari donkey atau, apa sih bahasa Indonesia donkey itu? Keledai, kita bisa gunakan sangat lama. Dalam beberapa frasa yang lain, kita bisa gunakan juga take for ages. Nah, take ages. Ini artinya sangat lama. Atau take long time. Nah, ini yang biasa sering kita gunakan. Tapi mostly, orang Amerika sering banget pakai kata take ages. So, kamu bisa gunakan yang mana aja yang menurut kamu bagus. For example, I haven't seen you in donkey's years. Aku sudah sangat lama tidak melihatmu. Lalu kemudian, selanjutnya kita punya in one's book, artinya dalam buku seseorang. Nah, buku itu merepresentasikan apa? Information, idea. Jadi bisa kita sebut bahwa dalam buku seseorang, menurut bukuku nih ya, nah artinya apa? From my opinion, FYI. Oke ya. For example, in my book, we need to think what we will be before having graduated. In my book, we need to think what we will be before having graduated. Menurutku, kita harus memikirkan mau jadi apa kita sebelum lulus. Lalu kemudian selanjutnya, in the swim. In the swim. Swim itu artinya apa? Renang. Di dalam renang. Di sini, in the swim itu artinya kita ikut dalam barisan renang gitu. Artinya apa? Kita mengikuti barisan dan bisa kita juga sebut up to date atau tidak ketinggalan berita. Tapi kalau misal dalam konsep yang lain, frasa yang lain, misal nih terus kasih tahu aku ya gitu, post ya. Nah, kita bisa gunakan keep posted, artinya nah ini terus update gitu. For example, Lucia was not really in the swim of the fashion. Lucia was not really in the swim of the fashion. Lucia benar-benar ketinggalan berita soal model pakaian. Lalu kemudian selanjutnya, Indian file. Oke, Indian itu salah satu suku ya. File itu apa? File itu ya berkas. Nah, di sini kita sebut barisan atau berbaris. Biasanya kita gunakan kata make a line. Nah, oke, lalu kemudian ada QU. Q bacanya. So, for instance, like, wow, it was the longest Indian file I had ever seen. People were waiting for the ticket of newest Warkop DKI Reborn movie release. Wow, it was the longest Indian file I had ever seen. People were waiting for the ticket of newest Warkop DKI Reborn for movie release. Wow, ini barisan terpanjang yang pernah aku lihat. Orang-orang mengantre tiket film Warkop DKI Reborn yang terbaru. So, you can make it Indian file or make line. It's up to you. Kemudian selanjutnya Indian summer. Oke, ya Indian summer itu merupakan salah satu kata summer ini kan musim panas. Nah, Indian itu kan juga salah satu kultur masyarakat yang mana menunjukkan dulu itu diketahui mereka hidup di daerah padang yang panas gitu. So, cuaca yang panas. Jadi di sini Indian summer ya bisa kita tulis juga semisal di sini sunny day atau burning day. Nah, itu juga bisa ya. Contohnya, fish will grow faster in Indian summer. Fish will grow faster in Indian summer. Ikan-ikan akan tumbuh lebih cepat pada cuaca yang panas. Kemudian selanjutnya, inside out. Inside out. Bisa berarti luar dalam, atau bisa juga berarti kebalik. For instance, he knows the case inside out. Dia tahu kasus itu luar dan dalamnya. Oke, ini mudah aja ya. Lalu kemudian selanjutnya into thin air. Nah, into itu artinya ke dalam. Thin itu artinya apa? Tipis. Air itu artinya apa? Udara. Masuk ke dalam udara yang tipis artinya apa? Menghilang tanpa jejak.
Ada ekspresi lain, misal vanish in the air. Nah, vanish in the air itu artinya juga sama, lenyap. Biasanya kita gunakan kata disappear. Oke, nah sekarang kamu punya frasa yang lebih enak buat dipakai. Contohnya, the man stealing the cow of Hassan's was suddenly going into thin air when people were trying to arrest him. The man stealing the cow of Hassan's was suddenly going into thin air when people were trying to arrest him. Laki-laki yang mencuri sapinya Hasan tiba-tiba menghilang tanpa jejak saat warga mencoba menangkapnya. Kemudian selanjutnya di sini ada kata itchy feet. Feet itu artinya kaki, sedangkan itchy itu artinya gatal. Nah, ini itchy feet itu biasanya kayak orang kepengen sesuatu terus kemudian dia garuk-garuk pakai kaki gitu loh. Nah, ini bisa berartikan ingin bertamasya atau liburan. Go on vacation. Atau di sini kalau ngidam, kita bisa gunakan kata crave for vacation too. Nah, itu juga bisa. For example, I will not be able to stay in one place for more than a year without getting itchy feet. I will not be able to stay in one place for more than a year without getting itchy feet. Aku tidak akan bisa tinggal dalam satu tempat lebih dari setahun tanpa liburan. Kemudian selanjutnya, by itself. By itself itu oleh dirinya sendiri, atau bisa kita gunakan kata automatic atau secara otomatis. For example, push the button of washing machine. It will clean your clothes by itself. Push the button of washing machine. It will clean your clothes by itself. Tekan tombol mesin cucinya. Mesinnya akan membersihkan bajumu secara otomatis. Kemudian selanjutnya, won't jam on it. Nah, jam itu artinya bergabung. Oke. Nah, sedangkan di sini artinya apa? Serba tidak puas. Nah, jam itu juga ngasih selai juga. Ingin mengasih selai di atasnya terus-menerus. So, serba tidak puas, it mean unsatisfied. Tidak puas. For example, wow, you have already got a score A. Do you want jam on it? Kamu mendapatkan nilai A. Apakah kamu belum puas? Gitu. Kemudian selanjutnya, plain Jane. Plain itu artinya polos. Jane, wanita yang tidak menyenangkan. Ya, maksudnya Jane itu merepresentasikan female ya. Nah, artinya apa? Datar-datar aja, nggak nyenengin. For example, as Mr. Mulyono led Sinta as a chief of the class, she became such a plain Jane. She tended to be cocky. As Mr. Mulyono led Sinta as a chief of the class, she became such a plain Jane. She tended to be cocky. Semenjak Pak Mulyono menjadikan Sinta sebagai ketua kelas, dia menjadi cewek yang tidak menyenangkan. Dia cenderung bersikap congkak. Itu adalah beberapa contoh 20 kalimat idioms yang perlu banget kalian gunakan. Dan kalau kalian mau perhatikan dari tadi, awal sampai akhir, ekspresinya sering banget kan kita ucapkan. So, keep this in mind and don't forget to keep posted with our videos. So, see you guys, international and Sajput people, in the following video. Hope our video helped you a lot. Bye then, dadah, cayo.